Selamat pagi untuk kita semua dari Studio Radio Edukasi Spensa pada frekuensi 99,9 MHz. Kami menyapa para pendengar yang setia, siswa-siswi kelas 8 dan kelas 9 yang sedang belajar dari rumah, sahabat radio yang setia mendengar siaran Radio Edukasi Spensa pada frekuensi 99,9 MHz. Pada hari ini kita akan belajar matematika secara khusus untuk siswa kelas 9, dan juga kalau yang kelas 8 untuk mengikuti juga bisa dari rumah. Materi yang akan kita belajar adalah bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang, sehingga kalau kalian belum memahami betul tentang perkalian, Ibu hanya mengingatkan agar bisa menghafal kembali. Pangkat itu sendiri adalah perkalian berulang. Contohnya, 3 pangkat 2 sama dengan 3 dikalikan sebanyak 2 kali, yaitu 3 kali 3, yang hasilnya adalah 9. 2 pangkat 2 juga sama, yang hasilnya adalah 4. 10 pangkat 3 sama dengan 10 kali 10 kali 10, yang hasilnya adalah 1000. Sehingga bilangan berpangkat itu sendiri adalah perkalian berulang, di mana perkalian pada bilangan pokoknya dikalikan sebanyak bilangan pangkatnya. Bilangan berpangkat ini juga ada yang pangkatnya tidak bisa kita kalikan berulang. Itu yang kita katakan sebagai bilangan. Contoh, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5. Bilangan pokoknya sama, yaitu 2. Berarti pangkatnya kita jumlahkan menjadi 2 pangkat 3 tambah 8. 3 tambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. Setelah itu baru kita menghitung, yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikali dengan 2 pangkat 3 itu 8, maka tinggal hitung hasil. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Begitu juga pada sifat yang kedua, yaitu pembagian. Kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurangkan. Pangkatnya dikurangkan. Contoh, 3 pangkat 5 bagi 3 pangkat 3. Berarti 3 pangkat 5 kurang 3. Hasilnya adalah 3 pangkat 2, yaitu sama dengan 9. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, Ibu ulangi lagi, bilangan pokoknya sama, pada perkalian pangkatnya kita jumlahkan, pada pembagian pangkatnya kita kurangkan. Hal yang sama juga akan berlaku pada perpangkatan. Bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya kita kalikan, seperti sifat pada nomor 3.
Di situ pangkatnya kita kalikan. Contoh, 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Pangkatnya kita kalikan, berarti sama dengan 3 pangkat 3 kali 2. Sama dengan 3 pangkat 6. Berarti kita hitung 3 pangkat 6. Hasilnya berapa? Silakan catat situ. Berarti 3 sebanyak 6 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9, 9 kali 3 lagi 27, dikali 3 lagi 81, dikali 3 lagi 243, dikali 3 lagi, seperti itu. Jadi kalikan. Itu kalau bilangan pokoknya sama, maka sifat pertama, kedua, dan ketiga berlaku. Jika bilangan pokoknya tidak sama, maka sifat yang keempat yang kita pakai, yaitu hitung masing-masing dulu. Tadi Ibu awal omong bahwa di penjumlahan kita hitung masing-masing, baru kita lakukan operasi hitungnya tambah atau kurang. Hal yang sama juga berlaku kalau bilangan pokoknya tidak sama pada perkalian. Ya, seperti di sifat yang keempat, pangkatnya sama tapi bilangan pokoknya berbeda. Contoh, pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Perhatikan baik-baik di situ. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Di situ pangkatnya sama, yaitu 3. Tapi bilangan pokoknya berbeda, 2 dan 3. Hasilnya 8 kali 3 pangkat 3, yang hasilnya adalah 27. Sehingga hasil yang diperoleh adalah 8 kali 27. Hasil terakhirnya siswa-siswi bisa mencakar di situ. 8 kali 27 berarti 216. Jadi tolong perhatikan di situ. Ibu ulangi lagi. Sifat pertama, kedua, dan ketiga pada bilangan berpangkat yang ada pada modul itu berlaku jika bilangan pokoknya sama. Dengan kata lain, anak-anak bisa mengingat pangkat dikali, pangkat dijumlah, pangkat dibagi, pangkatnya dikurangkan, pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Kalau bilangan pokoknya sama. Tapi kalau bilangan pokoknya berbeda, jangan lupa untuk hitung masing-masing dulu. Setelah itu lihat tanda operasi hitungnya, tambah, kurang, atau kali. Diingat ya anak-anak, teliti, jangan sampai keliru. Bilangan pokoknya tidak sama, tapi sudah pakai ingat sifat pertama, kedua, dan ketiga, anak-anak langsung menghitung. Oh, 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 6. Itu salah. Itu salah. Itu yang benarnya adalah kalau pangkatnya sama atau pangkatnya berbeda, tapi bilangan pokoknya tidak sama, maka dihitung satu persatu masing-masing. Setelah itu baru lakukan operasi hitung.
Tapi kalau bilangan pokoknya sama, berarti hasilnya 1. Untuk sifat yang kelima. Di modul situ sifat yang kelima. Semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1 kecuali 0 pangkat 0 yang hasilnya tidak terdefinisi. Ingat baik-baik. Semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1 kecuali 0 bilangan 0 pangkat 0 yang hasilnya tidak terdefinisi. Contoh 1 pangkat 0 pasti hasilnya adalah 1. Karena tadi di awal sudah Ibu katakan semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. 10 pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. 12 dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. 100 pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Begitu juga 1000 pangkat 0 hasilnya juga adalah 1. Baik positif maupun negatif, namanya dipangkatkan 0, hasilnya selalu sama dengan 1. Kita jeda sejenak, biar kita refresh sedikit sambil mendengar lagu. Kita lanjut untuk sifat yang berikut. Kembali lagi saya menyapa para pendengar setia Radio Edukasi Spensa pada frekuensi 99,9 MHz di mana saja berada. Siswa-siswi yang lagi belajar dari rumah untuk kelas 8 dan kelas 9, secara khususnya adalah siswa-siswi kelas 9. Tadi kita sudah bicara untuk sifat yang pertama sampai dengan yang kelima. Bagaimana dengan sifat yang keenam dan ketujuh? Sifat yang keenam dan ketujuh itulah yang tadi di awal Ibu sudah bilang bahwa ada bilangan berpangkat tak sebenarnya, di mana bilangan berpangkat yang kita tidak bisa peroleh hasilnya dengan perkalian berulang, yaitu bilangan yang pangkatnya negatif dan bilangan yang pangkatnya dalam bentuk pecahan. Di situ sifat yang keenam yang pangkatnya negatif, seperti 2 pangkat negatif 5. Kalau pangkat positif pasti perkaliannya sebanyak 5 kali, 2 dikalikan sebanyak 5 kali. Tapi kalau pangkat negatif bagaimana? Nah, pangkat negatif kita pakai sifat yang keenam, yaitu ubah dalam bentuk pecahan dengan pembilangnya selalu sama dengan 1. Ingat anak-anak, ubah dalam bentuk pecahan dengan pembilangnya selalu sama dengan 1. Sehingga contoh 2 pangkat negatif 5 berarti sama dengan 1/2 pangkat 5. Jadi pembilangnya sama dengan 1, penyebutnya adalah bilangan pangkat yang ada, hanya pangkatnya sudah menjadi positif. Berarti sama dengan
1/2/5 hasil berapa? 2 dikalikan sebanyak 5 kali, berarti tentu 32. Berarti hasilnya adalah 1/32. Jadi 2 pangkat negatif hasilnya menjadi 1/32. Begitupun untuk bilangan yang lain. Contoh lagi, contoh yang kedua. 3 pangkat negatif 3. Berarti sama dengan 1/3 pangkat 3. Sama dengan 1/27. Berbeda kalau bilangan pokoknya yang negatif, seperti pada sifat yang ke-7. Tadi bilangan pangkatnya negatif, seperti 2 pangkat negatif 5, berarti diubah dalam pecahan menjadi 1/2/5 yang hasilnya adalah 1/32. Tapi kalau bilangan pokoknya yang negatif, berarti negatif 2 pangkat 5. Berarti kerjanya sama seperti bilangan pangkat sebenarnya, yaitu lakukan perkalian berulang. Berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Yang hasilnya adalah negatif 32. Kalau bilangan pokoknya negatif, kalikan seperti biasa. Kalikan berulang sebanyak pangkatnya. Tadi Ibu kasih contoh negatif 2 pangkat 5. Berarti negatif 2 itu yang dikalikan sebanyak 5 kali. Kalikan seperti biasa. Yang hasilnya adalah negatif 32. Begitupun kalau negatif 3 pangkat 2, itu juga sama. Kalikan negatif 3 kali negatif 3, yang hasilnya adalah 9. Ingat perkalian pada bilangan negatif di kelas 7, kelas 8, kelas 9. Bilangan negatif dikali bilangan negatif, hasilnya adalah positif. Begitupun bilangan negatif dikali bilangan positif, pasti hasilnya adalah negatif. Jadi perkalian berulang sebanyak itu. Sehingga di sifat yang ke-7 itu ada catatan. Kalau pangkatnya bilangan ganjil, maka hasilnya pasti negatif. Itu untuk bilangan pokoknya negatif. Seperti tadi, negatif 2 di pangkat 5. Pangkatnya ganjil yaitu 5. Maka hasilnya adalah negatif 32. Terus yang kedua, negatif 2, negatif 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 9. Karena pangkatnya genap. Ya, situ di sifat yang ke-7 catatan situ. Kalau pangkatnya ganjil, hasilnya berupa bilangan negatif. Kalau pangkatnya genap, hasilnya berupa bilangan positif. Jadi diteliti, dipahami untuk sifat yang ke-6 dan ke-7. Pangkatnya negatif, ubah dalam pecahan. Dengan pembilangnya selalu sama dengan 1.
bilangan pokoknya yang negatif, lakukan perkalian berulang sebanyak pangkatnya. Terus untuk hasilnya, perhatikan pangkatnya. Apakah ganjil atau apakah genap? Kalau ganjil, pasti hasilnya nanti negatif. Kalau genap, pasti hasilnya adalah positif. Untuk ini, Ibu tambah lagi contoh supaya bisa mengingat ganjil dan genapnya. Contoh, negatif 2 di pangkat 3. Berarti hasilnya adalah negatif 8. Negatif 2 pangkat 4. Berarti hasilnya adalah 16. Negatif 5 pangkat 2. Hasilnya adalah 25. Tapi datang negatif 5 pangkat 3, hasilnya adalah negatif 125. Berlanjut terus. Perhatikan pangkatnya. Berlanjut terus. Negatif 3 pangkat 2, hasilnya 9. Negatif 3 pangkat 3, hasilnya kembali menjadi negatif 27. Nah, dari situ kita lihat, oh berarti pangkatnya genap, hasilnya positif. Kalau pangkatnya ganjil, hasilnya negatif. Bagaimana kalau bilangan pangkatnya dalam pecahan? Seperti contoh, 9 pangkat 1/2. Untuk mana kita mengerjakannya? Mengerjakannya adalah sederhanakan kembali 9, pangkatnya jangan dulu, pangkatnya ditinggalkan dulu. Sederhanakan 9 menjadi 3 pangkat 2. Sehingga 9 pangkat 1/2 hasilnya sama dengan 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 1/2. Setelah itu, gunakan sifat yang ketiga yang sudah lewat, yaitu perpangkatan pangkat dipangkat, pangkatnya kita kalikan. Berarti 2 pangkat, lihat pangkatnya, 2 pangkat 1/2. Hasilnya menjadi 3 pangkat 1. Ingat, pangkat 1 tidak ditulis, berarti hasil terakhirnya adalah 3. Begitu juga contoh berikut, 16 pangkat 1/4. 16 pangkat 1/4. Sederhanakan 16, tulis kembali dalam bentuk pangkat. Berarti 16 itu bisa 4 pangkat 2, bisa juga 2 pangkat 4. Supaya lebih sederhana, maka kita ambil yang 2 pangkat 4. Menjadi 2 pangkat 4, dipangkatkan lagi 1/4. Berarti 4 kali 1/4 hasilnya juga habis. Berarti hasil terakhirnya adalah 2. Berarti anak-anak bisa jeli melihat bahwa kalau dalam pangkat pecahan, bilangan yang pangkatnya dalam pecahan, sederhanakan bilangan itu, perhatikan penyebut pecahan yang ada. Paling sederhananya seperti itu.
Kalau penyebutnya 2, seperti tadi 9 pangkat 1/2, berarti langsung berpikir, oh berarti 3 pangkat 2, sehingga nanti pembagian 2 dengan 2 habis, hasilnya menjadi 3 tadi. Begitupun tadi 16 pangkat 1/4, oh berarti 2 pangkat 4, supaya 4 bagi 4 habis, hasilnya adalah 1. 1 kali 1 1, pangkat 1 tidak ditulis, berarti hasilnya menjadi 2. Dari penyampaian Ibu untuk sifat pertama sampai sifat ke-7, bisa mengerjakan soal di halaman 3 untuk nomor 3, nomor 5, dan juga nomor 12. Nomor 3 dalam bentuk negatif, pangkatnya negatif. Tadi Ibu omong pangkatnya negatif bagaimana? Ubah dalam pecahan. Nomor 5 pangkatnya dalam bentuk pecahan. Nomor 12 sama, pangkatnya dalam bentuk pecahan. Sehingga soal nomor 3, nomor 5, nomor 12, anak-anak bisa selesaikan di rumah. Untuk bilangan berpangkat, Ibu ingatkan sekali lagi, sifat pertama, kedua, dan ketiga berlaku jika bilangan pokoknya sama. Sifat keempat, bilangan pokoknya tidak sama, berarti dihitung masing-masing. Setelah itu lakukan operasi hitungnya, yang ada tambah, kurang, kali, atau bagi. Kalau tambah, jumlahkan, lakukan jumlahkan. Kalau kurang, lakukan pengurangan. Kalau bagi, lakukan pembagian. Kalau pangkat, lakukan perkalian pangkatannya. Terus sifat yang kelima, semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1, terkecuali bilangan 0. Kalau 0 pangkat 0, baru hasilnya kita tidak bisa definisi. Sifat yang keenam, kalau pangkatnya negatif, dipakai untuk mengerjakan soal nomor 3. Maka ubah dalam bentuk pecahan dengan pembilangnya selalu sama dengan 1. Untuk bilangan pokoknya yang negatif, perhatikan pangkatnya. Pangkatnya bilangan ganjil atau bilangan genap. Kalau bilangan ganjil, hasilnya negatif pasti. Kalau bilangannya pangkatnya genap, maka hasilnya adalah positif. Setelah itu yang terakhir adalah yang pangkatnya dalam pecahan. Pangkatnya dalam pecahan, perhatikan bilangannya. Tulis kembali dalam pangkat. Setelah itu
gunakan sifat yang ketiga. Ingat, untuk pangkat pecahan nanti kita akan pakai untuk belajar di materi berikut, yaitu bentuk akar. Yang pangkatnya pecahan itu nanti kita akan pakai untuk kita belajar di bentuk akar. Sampai di sini. Kita satu nomor dulu kerja. Ada di halaman 2, ada contohnya, contoh 1. Halaman 2, silahkan anak-anak ingat itu. Sampai ketemu di pertemuan berikut. Ingat, belajar di rumah, tetap mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, selalu memakai masker kemana saja Anda pergi, hindari kerumunan, jaga stamina dengan menjaga pola makan. Sampai jumpa. Lagu yang berikut dikirimkan untuk kita semua dari studio. Kami yang bertugas mengirimkan lagu.